Gara-gara memakai kaos bertulisan Lulung Lulusan Pemulung, Kakak Sleng harus menerima somasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan para pendukungnya. Kaos bertuliskan Lulung Lulusan Pemulung dikenakan Kakak Sleng saat ramai cuitan mengenai Save Haji Lulung yang sempat menjadi trending topik dunia. Gambar kakak yang mengenakan kaos tersebut kemudian ramai menjadi meme di jagat Twitterland. Kuasa hukum Haji Lulung dan pendukungnya mendatangi markas Sleng di Jalan Potlot, Duren 3, Jakarta Selatan. Haji Lulung menuntut permohonan maaf kakak Sleng karena telah menghina Haji Lulung yang dinilai sebagai orang yang berbahaya. Sebelumnya, banyak meme selain kakak Sleng yang menyindir atau mengolok-olok politisi P3 itu. Tapi mengapa hanya kakak Sleng yang disomasi? Mengingat baru kali pertama meme disomasi. Pemirsa, Dialog Lunch Talk hari ini akan membahas meme kakak Sleng yang bertuliskan Lulung Lulusan Pemulung yang menuai somasi dari Haji Lulung dan kuasa hukumnya. Dari ranah hukum pidana, apakah meme dari kakak Sleng cukup kuat untuk dibawa ke jalur hukum? Lalu seperti apa meme yang bebas dari jeratan hukum? Ya, dan untuk membahasnya di studio telah hadir pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan kami juga akan melalui sambungan telepon akan menghubungi kuasa hukum Haji Lulung, Rasman Nasution. Ya, sudah ada Pak Jamin di sini. Mungkin yang perlu kita tanyakan, koleksi baju kita aman-aman saja. Iya, benar. Padahal sebenarnya kakak mungkin update ya, Egan. Nggak dicoret-coret sendiri gitu ya, mulai Haji Lulung ya. Ada nama Lulung di situ yang sedang mengemuka sekarang ini Pak Jamin. Nah, Pak Jamin, dari sisi hukum melihat tindakan yang dilakukan oleh kakak Sleng selaku penyanyi ya, orang kreatif juga, apakah ini memang melanggar hukum? Pertama begini ya. Pasal pencemaran nama baik atau sering juga dikatakan pasal penghinaan di 310 itu dan juga undang ITE yang pasal 27 ayat 3 itu pasal aja konteksnya pengaduan. Jadi harus ada orang yang mengadukan baru bisa pasal tersebut bisa diterapkan. Nah, siapa yang mengadukan? Tentu orang yang merasa dihina atau namanya dicemarkan. Nah, klasifikasi daripada pencemaran tersebut harus menunjukkan bahwasanya ada intensitas dari orang tersebut yang berupaya untuk mencemarkan nama orang itu, baik itu secara terbuka atau melalui media sarana elektronik. Nah, tadi ada kalimat Lulung Lulusan Pemulung. Nah, kalimat lulung ini harus diarti gramatically-nya harus jelas menunjuk kepada siapa orangnya. Ya, karena lulung itu di jagat raya ini ya, khususnya di Indonesia lah, itu banyak sekali. Ya, mungkin karena pada saat ini yang disebut dengan lulung itu trending topiknya adalah Pak Haji Lulung sendiri yang notabene adalah anggota Wakil Ketua Dewan DPRD DKI Jakarta. Jadi terkesannya mengarah kepada beliau. Tetapi ini juga menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan grammatically sama ahli bahasa. Apakah kalimat lulung ini adalah orang yang dimaksud seperti itu, yang sedang trending itu. Berarti apakah kuasa hukum dan juga Haji Lulung ini berlebihan pada saat mensomasi kakak Sleng? Karena kan kita belum tahu nih, kakak Sleng juga belum ngomong. Itu siapa yang dimaksud dengan Lulung? Jadi satu itu kalau secara hukum terlalu prematur dalam istilah hukum kita, terlalu prematur menyebutkan orang yang dituju atau lulung. Satu. Yang kedua, lulungnya sendiri tidak pernah mengatakan akan keberatan terhadap apa yang dicantumkan dalam kaos tersebut. Bahkan beberapa media sudah menyebutkan lulung itu adalah salah satu fansnya Sleng. Jadi saya nggak keberatan tuh. Nah, saya melihat ada indikasi bahwasanya orangnya sendiri saja tidak terganggu, malah orang yang tidak dihina, malah seandainya itu memang benar Haji Lulung, dia mengajukan somasi. Itu nggak boleh, kecuali tadi contohnya Haji Lulung merasa terhina, tercemar, lalu dia mengkuasakan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan. Nah, yang mengajukan ini kan suatu organisasi yang kebetulan ketuanya adalah Haji Lulung. Nah, apakah benar organisasi ini terkena
penghinaan, enggak. Yang dihina itu adalah Haji Lulung secara personnya, pribadinya. Jadi kalau Haji Lulungnya sendiri tidak merasa keberatan, nggak bisa. Iya, nggak bisa disomasi begitu. Kalau sudah ada kuasa hukumnya, lalu organisasi atas nama dirinya, bukankah itu juga sudah mencerminkan bahwa itu Haji Lulung sendiri sebetulnya yang keberatan, lalu kemudian cuma langsung meminta tolong kuasa hukumnya yang langsung somasi? Mungkin secara media yang disampaikan mungkin seakan-akan Haji Lulung memberikan kuasa, tetapi dalam formal hukum acara yang berlaku dia harus memberikan surat kuasa kepada pengacaranya atau kepada siapapun untuk mewakili dirinya terhadap ada indikasi adanya pencemaran nama baik. Nah itu harus resmi dibikin surat kuasanya begitu dia tanda tangan. Nah pernah nggak kita melihat ada surat kuasa diberikan kepada pengacaranya sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota Sleng. Nah itu yang ada kan kita ketahui cuma masalah konflik di anggota DPR. Tadi Pak Jamin juga sempat menyebut intensitasnya. Nah ini kan kakak yang kita ketahui hanya sekali menggunakan kaos itu di sebuah acara. Nah ini juga harus dipertimbangkan tidak sih sebenarnya oleh tim advokat, karena ini baru sekali, tidak kalau dibanding dengan meme yang sering sekali bertubi-tubi sekarang ada di media sosial? Iya, saya kira memang ini satu hal, saya lihat ini adalah kesempatan untuk mengkomunikasikan bagaimana Haji Lulung ini begitu trennya di masyarakat ya begitu ya. Jadi dia juga ambillah momen ini, kebetulan Sleng juga pengen mengambil momen ini karena tren dia seorang artis, penggiat seni dan juga yang kita ketahui sudah flamboyan lah ya artinya. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang perlu dipermasalahkan, tapi karena sosok Slengnya justru dipermasalahkan. Keduanya sama-sama populer mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi secara hukum terlalu prematur kita katakan kalau memang itu ada indikasi penghinaan terhadap Haji Lulung. Kalau mau Haji Lulung penghinaan tentu bukan hanya Sleng ya. Artinya save Haji Lulung itu banyak sekali yang jelas-jelas ya di dalam kalimat-kalimatnya justru yang bernada tendensius menjurus kepada Haji Lulung. Ada itu fotonya. Lebih lebih jelas. Dan itu ada fotonya. Dan jadi lebih intens diberikan oleh masyarakat. Dan itu ada fotonya, lalu dibikin kalimat di bawahnya. Kalau ini kan nggak ada Lulung, lulusan pemulung. Nah itu tidak tahu si Lulung yang mana kan, begitu. Ya, dan memang ini menjadi perhatian masyarakat serius ya. Begitu banyak orang yang menaruh perhatian pada Haji Lulung ini. Nah mungkin buat Anda pemirsa yang mungkin ingin memberikan komentar, Anda bisa memberikan komentar Anda lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya kita tahu bahwa sebetulnya masyarakat ini senang sekali begitu ya, bentuknya kreatif sekali. Masyarakat kan terlalu kreatif tapi mungkin tidak menyadari di ujung kreativitas itu ada juga hukum yang bisa mengikutinya. Iya. Dan ini sebenarnya bukan anggota Sleng aja. Saya dengar waktu ada Car Free Days di Jakarta, ada seseorang atau beberapa pedagang yang menjual kaos yang isinya itu semua save Haji Lulung, tetapi kalimat-kalimatnya justru yang menada miring terhadap Haji Lulung. Nah, harusnya Sleng ini dan pedagang-pedagang kaos itu diangkat semua dan diberikan somasi begitu kepada mereka. Nah, tapi bicara soal somasi itu tadi. Iya, karena orang di depan hukum harus sama. Tidak ada konsep hukum pidana namanya equality before the law. Jadi semuanya harus sama di depan hukum. Ya mungkin tebang pilih juga lah kita bisa katakan ya, karena memang Sleng ini begitu populer. Ya siapa tahu nanti dia bisa juga memberikan nilai-nilai positif lah terhadap Pak Haji Lulung. Kita harus menanyakan kemudian apakah betul memang Haji Lulung yang mensomasi, lalu kemudian apa alasan dia memilih media itu yang dia somasi, Kakak Sleng melalui kaosnya. Kita akan tanyakan nanti dengan kuasa hukum Haji Lulung melalui sambungan telepon. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.